serta salam hangat dan tetap semangat. Kami peserta pelatihan kegiatan online atau PKO, tepatnya kelompok 262, mengundang Bapak Ibu semuanya untuk bergabung bersama kami dalam presentasi aneka pasta dan cara pengolahannya. Tentunya Bapak Ibu pernah mendengar nama-nama makanan seperti lasagna, kemudian spaghetti, makaroni skotel, dan fettuccine. Wah, dari namanya saja pasti makanan mewah ya. Dan sudah tentu ini makanan harganya sangat tinggi. Apakah benar Bapak Ibu? Nah, agar tidak penasaran, yuk dikepoin. Mari bersama kami nantinya akan dipresentasikan oleh pemateri kami, yaitu Ibu Dr. Hajalina Minarni MM dari SMK Negeri 3 Pekanbaru, kemudian moderator Ibu Dr. Handa Haja Nur Hayati dari SMK Negeri 1 Tebing Tinggi Meranti, dan host saya sendiri Aminah SPD Uruman 1 Rokan Hilir. Baiklah Bapak Ibu semuanya, mari sama-sama kita saksikan aneka pasta dan cara pengolahannya. Langsung saja kita minta kepada Ibu Dr. Handa Nur Hayati sebagai moderator untuk memandu acara kita pada sore hari ini. Silakan Ibu Nur Hayati. Ibu Nur Hayati, silakan. Ibu Haja Nur Hayati. Kedengaran Bu? Belum terdengar. Coba lagi Bu. Silakan Ibu Haja Nur Hayati. Ya udah. Assalamualaikum Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Aminah memberi kesempatan kepada saya untuk memandu kegiatan PKO kelompok 262 pada sore hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Kami perkenalkan pemateri kami, Ibu Dr. Handa Hajah Lina Minarni MM, yang akan menyampaikan materi tentang mengenal aneka pasta dan olahannya. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah lagi, kita persilakan kepada Ibu Hajah Lina Minarni untuk menyampaikan materinya kepada guru-guru yang hebat ini. Kami persilakan Ibu Hajah Lina. Terima kasih Ibu Aminah, Ibu Nur Hayati sudah memperkenalkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk mengenalkan hasil olahnya atau olahan pasta yang sedang lagi trendy sekarang. Bukan Pak Dedi tapi lagi trendy. Tidak lama-lama karena memang waktunya pun sebentar, jadi saya akan langsung saja memperkenalkan apa itu pasta. Sebentar, di mana ya? Pasta itu adalah ciri khas dari makanan Itali, yang pada bahan dasarnya adalah dari tepung salmonella dengan farina. Sebentar ya Pak, Bu. Saya cari dulu. Enggak? Apa aja? Oke. Yang mau tampil ya Pak Dendi, Kiki. Pak Dendi. Dendi. Ya. Pak Dendi. Udah Mana ya Pak Dendi nih? Udah mati. Bantu Pak Dendi. Iya, soalnya ini nggak muncul. nampak ini. Ini apa diri kita sendiri. Sudah muncul Bu Hajah. Sudah? Mana tadi saya nggak lihat? Saya lihat Bu. Iya, Pak Dendinya mana ya?
wajahnya dilemparkan lagi. Nggak muncul kepada nih. Biar Nah, dilempar nah. semuanya macam ini. Oke. Dilempar semuanya. Udah. Orang ini yang ada. Udah. Dengan tadi ya. Udah, Bu. Mana dia? Orang itu tadi. Oke. Tapi kok nggak mau ya PowerPoint-nya Pak Dandi? Nah, Kita mau punya ibu ditutup dengan Apa nya? mana nih Pak Dandinya nih? Wajah ibu Bisa nampak, Bu? Iya, cuman Nampak. iya. Ingat sejalan ya Pak Dandi. enggak. Jalankan aja. Nah, Ibu sendiri. jadi pasta itu terbuat dari tepung terigu yang khusus yang terbuat di tepung durum namanya di Itali, dan sudah berkembang dia selain di Itali juga berkembang di Amerika, tapi percampuran antara tepung salmonella dengan veronima. Nah, di sana dia membuat olahan masing-masing mempunyai ciri khas daripada aneka pasta. Pasta ini sendiri itu bermacam-macam ragamnya. Ada yang khusus lah Bu, saya jadinya nggak ini terbuat khusus dari baru jalan tuh Bu, badan ini mana? Nah, jadi yang namanya pasta itu bisa diolah berbagai cara, rasa, juga ciri khas dari masing-masing. Cuman kalau yang namanya ciri khas Itali adalah kita selalu yang diolah adalah pasta lasagna, spaghetti, fettuccine, terus juga makaroni. Itu yang paling biasa dikenal di Itali. Adapun selain dia pasta yang ada seperti yang tadi saya sebutkan, ada juga pasta basah, biasanya diolah yaitu ravioli, terus yang dibuat langsung oleh ibu-ibu rumah tangga. Atau kita sendiri juga membuat bisa membuat bahan-bahan yang dasarnya tepung durum atau semolina. Nah, karena ini waktu juga tidak lama, saya percepat lagi bahwa olahan dari pasta itu bisa diolah. Yang pertama kita buat makaroni skuta. Makaroni skuta itu biasanya dibuat dari bahan makaroni yang umum ibu kenal. Biasa makaroni itu selalu dibuat dengan untuk pelengkap sup atau untuk pelengkap hidangan lain di Indonesia, tapi kalau di kita itu biasanya udah langsung kita pakai untuk membuat makaroni skutel. Apa bahannya makaroni skutel itu? Adalah makaroni, terus susu, lalu telur, bawang bombay, dengan dilengkapi bumbunya garam, merica, lalu pala. Itu ciri khasnya, ya Bu. Nah, caranya bagaimana pembuatan makaroni skutel? Makaroni itu kita harus kenal dulu sebelum kita mengenal lebih jauh bagaimana kerja apa yang akan dilakukan. Kita harus tahu dulu bahwa pasta itu harus rasanya dimasak dengan istilah al dente. Al dente itu memasak makaroni atau pasta direbus tidak boleh lebih dari 11 menit atau sampai 11 dan 15 menit ya Bu ya. Nah, itu tidak boleh lebih dari itu. Nah, kalau sampai dia lebih dari itu, nanti hasilnya dia akan menjadi bubur. Itu yang paling gak enak, jadinya gagal. Makanya kita kalau mengenal pasta itu harus mengolahnya dengan teknik al dente. Jadi memang kita berbau-bau kontinental Eropa, jadi harus memasak ada waktunya. Nah, terus juga
Terus juga kita kalau memasak makaroni itu setelah waktu memasak harus air mendidih dulu. Air mendidih, sudah mendidih, terus tiriskan. Waktu kita merebus, jangan lupa tambahkan minyak ataupun margarin ataupun butter, ya. Supaya apa? Supaya makaroninya atau pastanya tidak lengket. Nah, setelah itu ditiriskan, diamkan. Nah, baru kita mengolah. Apa yang diolahnya? Bawang bombay diiris, terus ditumis atau disote. Sudah disote, terus udah harum, masukkan smoke beef, atau kalau nggak ada cornet juga boleh, daging giling juga boleh. Sudah itu sudah dia merata dan harum, baru masukkan makaroni, masukkan susunya. Aduk sampai dia menjadi melteh, kata orang Belanda ya, sampai dia betul-betul rasanya dia sudah bersatu. Nah, kalau sudah bersatu, siapkan pireka boleh, loyang boleh, atau cup yang bisa dibakar juga boleh. Sudah itu tuangkan ke dalam cup atau loyang atau pirek yang sebelumnya diolesi dulu dengan margarin. Nah, sudah itu baru tuang lagi dengan kocokan telur serta susu. Tuang di atasnya, terakhir kasih parutan keju dan bakar. Nah, itu dari pembuatan makaroni. Dibakar berapa lama? Kurang lebih dari 25 menit sampai 45 menit. Itu makaroni skutel. Ada lagi yang paling mudah, fettuccine namanya. Fettuccine itu dia dibuatnya paling mudah. Fettuccine sama prosesnya al dente juga, direbus, terus ditiriskan, terus kita bikin saus dasar putih atau yang disebut dengan bechamel. Jadi saus putih, dasar putih itu dia nanti dibuatnya sama seperti tadi, bawang bombay diiris atau dicop, dicincang, terus panaskan margarin, masukkan bawang bombay sampai harum, masukkan terigu 1 sendok, sudah itu sudah 1 sendok, masukkan lagi susunya, aduk sampai dia bercampur, terakhir masukkan keju. Nah, setelah dia harum dan tercampur rata, baru masukkan daging asap atau smoke beef. Terakhir, masukkan fettuccine-nya, aduk. Langsung setelah panas-panas, hidangkan dalam piring khusus yang untuk piring. Kalau kita Indonesia, piring makan ya, Bu. Nah, karena orang Itali makannya itu pakai piring dalam. Kayak seperti Indonesia, piring dalam, bukan piring yang ceper gitu, atau bukan piring khusus untuk kita seperti makan makanan Minang ya, Bu. Nah, ini dia harus ada lekukannya, piring makan biasa. Nah, itu makannya dengan memakai garpu, tidak pakai sendok, tapi pakai garpu, dan sistemnya diputar. Karena fettuccine, spaghetti itu hampir sama. Lalu berikutnya, kita beranjak yang mulai agak sulit, yaitu spaghetti. Spaghetti itu bermacam-macam. Ada spaghetti aglio, spaghetti napoletan, ada spaghetti bolognese, ada spaghetti carbonara, itu banyak. Nah, jadi nanti itu prosesnya sama. Kita yang namanya pasta, semua proses merebusnya sama. Tidak boleh lebih dari 15 menit, ya. Karena dia akan prosesnya akan lebih dari al dente, jadi menjadi overcook atau disebut dengan kematangan ya, Bu, overcook. Nah, nanti setelah itu tiriskan spagettinya, kita bikin adonan untuk sausnya disebut dengan bolognese. Bolognese itu terbuat dari saus tomat yang dipotong dadu-dadu, terus dikasih lagi bay leaf, thyme, oregano, terus apalagi merica, garam. Nah, itu ciri khas dari Italia. Jadi harus ada herbs atau bumbu-bumbu yang khusus Italia. Karena bolognese itu ciri khasnya betul-betul dari Italia dan berwarna merah. Kalau seperti tadi makaroni skutel itu putih, lalu lagi
tadi fettuccine juga putih karena bechamel saus putih. Tapi kalau bolognese itu ciri khasnya adalah berwarna merah. Jadi memang harus merah. Nah, ciri khasnya lagi, dia tajam dengan herbsnya, dengan bumbu-bumbunya seperti oregano, bay leaf, terus thyme, itu memang harus tajam. Jadi terasa sekali bumbunya, herbsnya. Nah, setelah dia jadi, si sausnya tadi dikasih masukkan daging gilingnya. Daging giling yang sudah direbus ya Bu, jangan daging giling langsung digiling, tapi direbus sebentar dengan kaldunya sedikit dimasukkan. Lalu aduk, terakhir masukkan keju parut sedikit. Nah, kenapa sedikit? Karena nanti sisanya lagi keju parutnya akan ditabur di permukaan spaghetti bolognese-nya. Ya. Jadi tadi sudah ada spaghetti bolognese. Nah, ada lagi tahapan yang paling susah adalah lasagna. Apa lasagna itu? Lasagna itu lembaran pasta lebih besar daripada fettuccine dan lebih lebar, kurang lebih sekitar 4 sentian lebarnya lasagna, lalu panjangnya kurang lebih 10 cm. Itu lasagna. Lasagna prosesnya lebih ribet antara tadi yang saus bechamel dikombin dengan bolognese. Jadi ada 2 saus yang kita harus olah. Yang pertama adalah saus bolognese-nya, yang kedua saus bechamelnya. Jadi kita siapkan 2. Prosesnya sama, merebus pastanya itu tingkatannya al dente. Jadi 11 sampai 15 menit tiriskan, ya tadi jangan lupa dikasih juga minyak boleh, olive oil boleh, atau nggak ada margarin boleh, atau ada butter juga boleh. Jadi tiriskan, kalau sudah matang tiriskan. Nah, waktu tiriskan supaya dia tidak akan lengket karena sudah ada tadi minyak. Nah, kalau sudah itu, baru kita ambil pirek atau cetakan, apapun loyang ataupun apa cup yang bisa dibakar ya. Nah, oles dulu itu. Terus setelah dioles dengan margarin, lapisan pertama adalah kita kasih lasagna. Sudah kasih lasagna, kita masukkan saus bolognese tadi. Sama dengan kayak spaghetti, ada dagingnya. Taruh di lapisan kedua. Kasih Bu Lina. Ya, oke. Jadi mungkin garis besar aja itu lasagna fettuccine dengan makaroni scuta. Baik, ibu-ibu. Mengingat waktu, nanti kalau bertanya silakan bertanya. Terima kasih ibu-ibu. Oke, Bu Lina. Ya baik Ibu Nur. Ya, cek dari teman kita. Ini ada yang ditanyakannya. Tidak tahu tentang pasta. Kemudian apakah pasta itu sama dengan mie yang beredar di sekitar kita ini? Ya baik, baik ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau pasta itu berbeda dengan yang beredar di pasaran saat ini yang dengan mie. Ya, pasta ya pasta, mie yang mie. Mie kalau dibilangkan noodle, kalau pasta ya bilang pasta gitu. Kalau pasta tadi dibilang bahwa dibuat dari tepung terigu durum atau semolina. Tapi kalau mie dibuat dari tepung terigu gandum yang protein rendah, tapi kalau pasta proteinnya tinggi sampai 25 sampai 29%. Tapi kalau terigu yang dibuat mie itu 11%. Kok suaranya hilang? Suara hilang ya? Apanya Pak Dedi? Ada suaranya hilang. Sudah Bu aja sudah dijawab. Gimana ya? Nah, iya. Ada lagi Bu? Yang di chat kayaknya nggak ada lagi Bu aja. Nah, baik. Kira-kira Bapak Ibu yang lain yang ada di grup, kalau ingin bertanya kami persilakan, masih ada waktu. Saya mau tanya. Silakan Bu Nende. Dari gambar-gambar yang ini nih, pasta yang ada di dalam gambar, menurut Ibu yang paling lezat itu dan nilainya paling mahal yang mana tuh Bun?
Kalau sebenarnya semua pasta sama ya Bu Nenden, semuanya rasanya enak. Tapi yang paling mahal adalah rasanya. Rasanya satu kotak itu dengan mereknya yang ada Aglio itu sudah harganya 65.000. Tapi kalau makaroni ada yang 8.000, yang satu kotak plastiknya, packnya. Fettuccine ada yang 11.000, ada 10.000, tapi rasanya itu yang paling mahal. Makaroni murah. Bisa sekarang malah makaroni di pasaran dibuat malah digoreng ya Bu, dijual gorengan gitu kalau di pasaran, kalau di Indonesia ya, tapi sebenarnya salah kaprah gitu. Kalau di sini kan kalau orang-orang Sunda itu Bu sekarang yang lagi ngetren itu kan seblak ya. Jadi dibikin makaroni itu dibikinnya seblak basah, seblak kering gitu Bun. Nah mungkin yang tadi yang dijadiin seblak kering itu yang makaroni, Kalau yang seblak biasanya makaroni Bu Nenden, makaroni yang keriting, yang spiral, yang bentuk keong, apapun itu semuanya rata-rata makaroni. Kenapa? Makaroni termasuk murah dan dia kalau direbus kan dia mekar. Tapi kalau spaghetti, fettuccine kalau direbus nggak terlalu mekar dia gitu loh. Karena dia kalau makaroni itu ada lubang. Rata-rata makaroni dibuat ada lubang, terus juga kandungan dari pembuatan olahannya, si yang makaroni itu kandungan glutennya tidak terlalu tinggi. Beda dengan lasanya. Bu Nenden. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa mengikuti mulai awal sampai akhir, sangat menarik sekali. Jadi saran kami nanti ke depan, karena guru-guru Mapol Tatap Boga maupun yang muatan lokal belum pernah tertampung dengan webinar seperti ini, kami berharap nanti ke depan kita coba webinar nasionalnya ini dikembangkan. Jadi semua guru-guru SMA, SMK, MA itu kita hadirkan dari seluruh Indonesia, sehingga event ini sangat banyak manfaatnya. Memang bagus, saya selama ini webinar belum pernah menemukan webinar terkait dengan masalah olahan, masakan olahan kuliner, karena saya juga kuliner. Jadi yang pertama. Yang kedua, kami ini termasuk pecinta makaroni. Jadi kalau sop, membuat sop, baik sop buntut mau sop apa saja, kalau dikasih makaroni itu nilainya lebih enak, lebih ada rasa yang nggak bisa hilang gitu. Jadi kami harap ke depan nanti, jadi tidak hanya webinar, tapi nanti anak-anak didik kita diajarkan bagaimana berwirausaha, apalagi di era pandemi COVID seperti ini, hancur semua ekonomi kalau guru-gurunya nggak kreatif, kemudian menginspirasi murid-muridnya, maka nanti kita kasihan karena mereka itu pemimpin masa depan 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, mereka akan mencapai puncak kejayaan, puncak keemasan masing-masing. Saya kira itu, terima kasih. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Bapak. Terima kasih Pak Gun. Iya, kami pun di SMK memang diajarkan untuk wira swasta. Dengan pandemi ini, mereka juga berwirausaha sendiri. Masing-masing dia mencari uang untuk beli katanya pulsa. Karena kita harus daring dan luring. Jadi mereka buat spaghetti, dia buat makaroni, gitu gini di lewat Facebook, WA, IG dan sebagainya. Itulah kelebihan dari anak-anak ini. Itu mungkin Bapak, terima kasih. Iya. Waktu juga yang membatasi. Ya, baik. Tinggal beberapa menit lagi, berarti mohon maaf ada Bapak Ibu yang lain. Ya Bu, tidak bisa bertanya, nanti langsung ke WA, Bu. Bertanya sepuas-puasnya. Terima kasih Bu Ina. Kalau bisa ada hal-hal penting yang mau disampaikan sebagai kesimpulan Bu Ajah pada sore hari ini. Ya, baik. Luar biasa. Baik Ibu Nur Hayati, terima kasih. Di akhir ini saya sampaikan kepada ibu-ibu, kalau memang sudah mengenal aneka pasta, silakan Ibu mencoba, berani mencoba. Karena memang betul kata Bu Nenden tadi, di Jawa Barat malah kerupuk Bu buat seblak. Kita memang di Jawa Barat seperti itu Bu.
Makaroni saja dibuat seblak. Nah, kenapa kita tidak kembangkan? Walaupun itu di pelosok, kalau kita tidak ada bahan yang seperti yang tadi herbs yang mama, ya sudah nggak bisa pakai herbs juga nggak apa-apa. Tapi namanya kita dikombine spaghetti, combine, boleh dengan rendang, boleh dengan bumbu rendang, boleh dengan bumbu opor apapun boleh. Mungkin ibu bisa kembangkan di Nusantara, itu rasa Nusantara. Silakan. Jadi kita tidak selalu harus berbau Itali. Jadi namanya fusion antara Itali dengan Indonesia, itu masakan fusion istilahnya. Mungkin itu saja Ibu dari saya. Jika ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa, wabarakatuh. Mbak Jalina. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami. Maka pada sore hari ini kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ajalina. Kemudian saya ke Ibu Aminah lagi untuk menutup kegiatan kita pada sore hari ini. Ibu Aminah dipersilakan. Nggak bisa dilihat semuanya, nggak bisa ini. Enggak. Belum, masih ditutup. Mau dilihat semua. Ini yang apa kan orang itu ya. Pak Dandi, tolong Bu Haji Aminah dibuka mic-nya. Ibu mau hidupin tengok semua. Gak ada suaranya. Gak ada suara. Gak ada suara Bu Aminah. Suaranya gak ada. Iya. Sudah kedengar. Ya, sip. Sudah dengar. Sudah dengar. Oke, terima kasih kepada Ibu atas presentasi dari Ibu Hajalina, sangat bermanfaat sekali ya. Apalagi nantinya kita praktekkan di rumah masing-masing sehingga semakin dicintai oleh keluarga kita dan menjadikan anak-anak didik tentunya memiliki jiwa berwirausaha beginner ya, Bapak Ibu guru dimanapun berada. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh anggota PKO 262 atas kerjasamanya dan semangat 45-nya sehingga acara kita dapat laksana dengan baik pada sore hari ini. Tentunya masih banyak kekurangan. Mohon maaf kepada Ibu Nenden yang senantiasa setia mendampingi kita semuanya sehingga kita mendapatkan pengetahuan dalam kegiatan webinar seperti ini. Akhirnya begitu saja. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan apa kan? Dengar ya Bu. Dengar. Ini kan tadi rekor. Gimana Bu Nenden? Bukan baca ini. Alhamdulillah selesai ya Bunda semuanya. Simpan. Bagus penampilannya bagus banget. Tinggal ditunggu. Sukses.